Barsmed ajak umat Islam se-Indonesia ratakan pondok pesantren Al-Zaitun, Indramayu. Barsmed, Anda sungguh tidak tahu malu. Kelakuan Anda seperti preman. Memangnya didikan Barsmed sudah baik dan benar? Saya sih kok meragukan. Lihat saja murid-murid Barsmed, semua seperti preman. Apa Barsmed tidak malu? Seharusnya pemerintah menutup permanen pesantren Barsmed karena Barsmed selalu mengumbar kebencian. Apalagi dia ketakutan ketika disuruh cek keturunan. Apa betul Barsmed merupakan keturunan Nabi? Saya sih sangat meragukan Barsmed keturunan Nabi. Mungkin yang harus ditangkap adalah preman berjubah agama seperti Barsmed. Saya pun mau mengajak Pak Mahfud MD untuk segera membubarkan ponpesnya Barsmed dan segera menangkap Barsmed yang suka menghujat pemerintah. Al-Zaitun mau naratain, tapi kan diam-diam. Masa kita mau nyerang bilang-bilang, diam-diam lah. Pokoknya dengar kabar aja lah. Tapi kita tunggu dulu. Kita tunggu biar pemerintah, biar polisi dulu. Kalau polisi di akhirnya nanti Panji Gumilang nggak ditahan, Panji Gumilang nggak ditangkap, baru nanti Bahar bin Smith yang bermain. Tapi Bahar bin Smith kalau bermain nggak bakal ngomong-ngomong, ngapain ngomong-ngomong? Tahu-tahu udah rata aja gitu. Nggak usah dikasih tahu lah, ngapain ngomong-ngomong. Kasus dari Al-Zaitun nih nongol nih, sok pahlawan semua. Sampai Bahar, lagaknya Bahar udah kayak, kayak mengatur Indonesia, Islam Indonesia. Pidato di atas mobil teriak-teriak sampai mengancam kalau nggak bisa dia mau ratakan gigi lu, gue ratain. Dikit-dikit ratakan. Ini Islam apa sih? Ratakan, saya gebukin. Nabi aja nggak gaya preman. Ini lagaknya Bahar. Anda tinggal di kampung. Yang kenal Bahar ya orang kampung-kampung aja muridnya. Tapi gayanya kayak berpengaruh buat negeri ini. Itu dia katakan saya ratakan. Terus dia bilang apa? Nanti saya tampung kalau nggak bisa muridnya. Lah, Anda aja jadi ustaz nggak bener loh. Lah ini orang-orang yang sombong. Jadi masalah Zaitun dijadikan apa? Untuk kampanye dirinya. Ini gue. Saya ratakan. Terus dia bilang lagi, pindah pondok saya. Tambah goblok. Saya mesti bingung. Nanti ada orang tua menaruh anaknya di tempatnya Bahar Smith. Itu anak gede jadi apa nggak mau. Lah, Bahar aja nggak punya ilmu. Nah ini saya baru bicara sekarang tuh kenapa? Saya nggak males, saya mau bicara. Biar ini proses pemerintah. Dan jangan kriminal. Sudah, jangan nyerang nanti Muldoko ini. Jadi kacau di negeri ini. Bahaya loh. Malah saya khawatir apa? Kondisi begini ini apa? Bisa dimanfaatin oleh musuh. Kebencian terus. Diadu domba. Ya saya ini sebagai orang yang concern di radikalisme, jujur, ada yang mendukung perjuangan saya. Dari tokoh-tokoh yang masih mau turun ke bawah. Masih mau memikirkan negeri ini. Ada salah satu tokoh yang terus dikriminalisasi. Yang dia mendukung saya melawan radikalisme. Itu adalah Bapak Hendro Priyono. Dia kepingin negeri ini NKRI. Dan itu ada bukti-bukti faktanya. Karena saya itu tiap hari sampai ini hari, orang yang mendukung saya itu melawan radikalisme, itu adalah Pak Hendro Priyono. Kok dikriminalisasi katanya Pak Hendro di belakang Al-Zaitun? Pak Hendro itu kena Al-Zaitun pada saat itu presidennya B.J. Habibie. Dipinta B.J. Habibie untuk meresmikan Al-Zaitun. Setelah diolah oleh Menteri Agama pada saat itu, ternyata ini kita bilang pesantrennya apa? Aman-aman aja. Diutuslah Pak Hendro pergi ke sana. Disitulah baru kenal Panji Gumilang. Dan pernah sekali waktu Pak Hendro pidato pada saat itu, wajar lah. Siapa sih orang yang ngelihat pondok pesantren sebesar Zaitun nggak memuji? Ya orang gendeng. Sampai sekarang aja pondok terbesar itu. Buktinya Habibie datang. Dan datang lagi waktu pada saat itu pas ketua BIN. Kalau nggak salah untuk meresmikan ada gedung Soekarno di situ. Pada saat itu kalau nggak salah Ibu Mega atau ketua PDI menyuruh Pak Hendro mewakili meresmikan. Lah bicaralah Pak Hendro atas nama disuruh. Ya dia bilang ini ya dia lihat ini baik karena juga pertama diresmikan oleh Habibie, banyak pejabat datang, juga Pak Harto semua banyak datang. Masa semua pejabat ini sepakat untuk menghancurkan NKRI kan? Enggak. Cuma Jenderal Hendro Priyono yang masih aktif memiliki negeri ini apa? Dari serangan radikal. Dia pernah sekali mengkritisi Arab. Dia berharap apa? Etnis Arab yang ada di Indonesia ini, Anda itu dihormatin. Sebaiknya Anda apa? Jangan memprovokasi rakyat.
Itu masih mau. Ini kan omongan nggak nyaman seorang jenderal. Kenapa? Bakal dimusuhi orang Arab. Tapi Pak Hendro masih memikiri negeri ini. Dia sampaikan sekalipun itu pahit. Ingin membawa orang Arab supaya baik, supaya negeri ini juga baik. Kalau ada masalah di dalam, ya kita lihat kasusnya di mana. Masa Pak Hendro harus bisa ngikutin terus kemana-mana, disalahkan? Kan nggak bisa dong. Polisi aja, pengaman Indonesia masih ada juga maling. Apa polisinya salah? Lah maling yang pinter aja. Jadi ini mungkin banyak orang yang mau berebut kali. Kalau Al-Zaitun ini diambil sama pemerintah, nggak tahu siapa yang berebut nih. Karena ini sudah tempat aset yang hebat. Saya lihat jasa Pak Hendro ini besar. Masih hidupnya tiap hari dipikirin untuk bangsa ini. Kalau ngomong itu tertib Pak Hendro. Ya karena bekas Intel ya. Bahasanya sopan, enak didengar. Dan Pak Hendro pernah berjuang. Pernah melawan kelompok-kelompok radikal di Lampung. Masa dia mendukung NNI? Kan nggak mungkin dong. Kok simpel begitu? Masa diartikan Pak Hendro katanya mendukung NNI? Kan nggak mungkin. Kalau dukung NNI, nggak dukung saya ini hari. Sementara NNI ini apa? Bibitnya radikal. Ingin membuat negara di dalam negara. Jadi janganlah kriminalisasi. Biarkan ini semua proses hukum. Jadi kok semua bicara Zaitun. Seperti semua mengetahui masalahnya. Tapi saya lihat apa? Sudah simpang siur. Ngomong Zaitun biarin aja. Kalau itu kasih penjelasan aja. Lu salah. Misalkan sembayangnya begini. Salah, yang betul begini. Sudah. Kalau dia masih mau begini, biarin. Nggak masalah. Oh nanti orang lain tersesat. Ya kita kasih pencerahan dong. Kalau masalah Zaitun dulu yang saya melihat apa? Kalau perbedaan furu'iyah dalam pemahaman ibadah, ritual, itu biarin. Itu debatable. Dan kita tidak bisa memaksa. Sekalipun di zaman Nabi tidak pernah memaksa orang dalam membangun keyakinannya. Mau cara ibadah kayak apa? Tidak bisa. Nabi itu mensikapi hukum, menetapkan suatu hukum, apabila itu hukum melanggar hukum universal yang merugikan orang lain. Kalau dalam keyakinan, Nabi nggak boleh. Tetap harus pakai pencerahan. Nggak bisa. Jadi jangan cepet-cepet lah mengutarakan sesat. Capek negeri ini kalau terus ribut agama terus. Keilmuan balance dengan keilmuan. Tidak bisa dibilang ini dikriminalisasi penista agama. Udah biarin. Dia mau mengatakan Al-Quran, kalamnya Panji Gumilang, biarin cuma badiau. Tetap kita lawan aja dengan ilmu. Beda kalau dari Az-Zaitun itu melahirkan muridnya bisa mengancam NKRI, bisa merugikan orang lain. Ini yang perlu kita tanggapin Az-Zaitun. Itu apa? Tugasnya polisi. Dari polisi itu ada juga Densus, ada BNPT. Kita serang kepada mereka. Mereka yang lebih tahu. Kita ini nggak tahu, nggak usah banyak ngoceh lah. Itu aja. Masalah Az-Zaitun ini biarkan pemerintah yang mengadili. Kita nggak usah ikut campur. Saya cuma hanya minta kepada umat Islam, jangan cepat menuduh orang sesat, menuduh kafir. Itu hak milik wilayah Tuhan. Dan sudah jelas dalam Al-Quran ayatnya. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang tersesat. Dan hanya Tuhan yang tahu siapa yang mendapat petunjuk, maksudnya kebenaran. Jadi jangan mudah kita menuduh orang sesat. Dia masih sama-sama Islam. Nggak ada bisa mewakili saya sudah suci. Saya mewakili Islamnya Tuhan. Nggak ada. Ini semua persepsi, mau agamanya apapun. Semua persepsi manusia yang relatif. Makanya pecah-pecah. Jadi nggak perlu merasa sok suci, maling alim, cepat-cepat menuduh ini aliran sesat. Nggak usah. Muhammadiyah aja sama NU ini hari beda kok, tarawehnya. Yang satu 11 rakaat, yang satu 23. Udah biarin aja, nggak usah ribut. Cuma sholat nggak ganggu orang lain. Kalau sholatnya sama nonjok orang yang nggak 11 ditonjok, lah ini boleh kriminalisasi. Andaikan Tuhan memperlakukan manusia dengan keadilan tanpa karunia dan maafnya, tanpa maafnya, mungkin ini semua manusia ke neraka. Kenapa? Lebih banyak maksiatnya daripada taatnya, sekalipun yang bersorban. Saya aja digigit kobra, kobranya yang mati. Oh serius? Pernah digigit kobra? Digigit king kobra. 2 menit king kobranya yang mati. Kata anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun king kobra. King kobra kena racun Habib. Habib, kau itu bilang kalau yang membenci Habib, kau akan mendoakan dan pasti diterima masuk neraka. Doain gue Beb masuk neraka Beb. Tapi kan percuma saja, taunya nanti sudah kiamat. Ini aja sebagai bukti kalau doamu itu manjur. Doain gue ya dalam waktu seminggu atau lebih cepat jadi miskin, gak punya rezeki, sakit parah, stroke dan sebagainya.
dalam waktu seminggu, nggak usah lama-lama, syukur 24 jam. Sampai sejauh mana doamu, nggak usah 1 habaib, 10 atau 100 habaib. Pain gua dalam waktu seminggu jatuh miskin, stroke, kemudian 2 minggu mutar gitu. Coba doa, coba 1, 2, 3, amin. Seminggu yang lalu aku bukan buat Siti. Ini sudah seminggu yang lalu. Yaitu untuk ngetes karomah para habaib. Aku minta para habaib untuk mendoakan saya agar saya jatuh miskin dalam waktu 1 minggu, agar saya mendapatkan stroke dalam 1 minggu, agar saya mendapat penyakit parah dalam 1 minggu. Ternyata sekarang sudah 1 minggu, aku tetap segar bugar, tidak jatuh miskin. Padahal di dalam komen-komen video itu para kadrun KW mendoakan bahwa nanti akan terlaksana insya Allah, bahwa aku akan menjadi miskin, akan menjadi stroke, akan menjadi sakit parah. Ini sudah 1 minggu lebih, ternyata tidak sakti. Jadi gua tetap segar bugar. Jadi jangan percaya lagi sama habaib yang menyatakan bisa memadamkan api neraka jahanam, ketemu Tuhan 70 kali dalam 1 hari. Itu bohong total, jangan percaya. Kalau kau percaya berarti kau orang bodoh. Tes saja gitu. Aku sudah mengetes, mereka nggak bisa apa-apa. Aku minta doa stroke, doa miskin yang gampang itu nggak bisa dikabulkan oleh Tuhan. Jadi mereka dicuekin Tuhan. Jangan percaya sama gaib yang mengaku-ngaku sakti dan sebagainya. Meragukan mereka bukan keturunan Kanjeng Nabi, mayoritas India, maka dia adalah Zuriyah Tuan Takur. Kan saya ngomong bahwa gembong PKI itu Habib Fahrul Barakbah dan Habib Ahmad Sufyan Barakbah serta Al-Aidid orang Yaman. Nah, dia menjawab, memberi komen bahwa di dalam sejarah nggak ada, ketika belajar sejarah nggak ada. Dodol, yang namanya sejarah itu nggak semua ditulis. Kalau semua peristiwa sejarah ditulis, itu buku pelajaran sejarah itu tebalnya mungkin 2 meter gitu. Jadi tidak semua ditulis. Dan yang nulis juga tergantung dari tim penulisnya berpihak kemana gitu. Jadi tidak semuanya ditulis sejarah itu. Itu ditulisnya di majalah pada waktu itu ketika TNI menembak Fahrul Barakbah, mengejar Ahmad Sufyan Barakbah gitu. Jadi yang ketika belajar di SD, di SMP yang nggak ditulis, karena nggak semuanya sejarah itu ditulis. Kalau sejarah itu ditulis, nanti buku sejarah itu 2 meter tebalnya. Lagian nggak penting mungkin. Ngeyel aja lu, kadrun KW, udah logikanya nggak ada, derajatnya paling rendah di dunia medsos. Gak mau pakai logika, maunya tuh ditipu oleh kadrun Yaman. Asal kadrun ngomong bahwa habaib bisa memadamkan api neraka jahanam, percaya. Ada habaib yang bisa mi'raj, ketemu Tuhan 70 kali sehari, percaya. Kanjeng Nabi aja cuma 1 kali mi'rajnya, 70 kali percaya. Karena yang ngomong adalah kadrun gitu. Yang denger kadrun bego, KW. Jadi lucu, kadrun itu lucu. Muhyiddin. Nggak jalan otaknya. Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi. Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi. Kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Kalian ini semakin lama semakin dibiarkan, semakin tidak punya aturan dan tidak punya malu. Ingat bahwa kalian itu makan itu numpang di Indonesia. Numpang. Kalian itu imigran yang numpang. Bisa-bisanya kalian menghina fisik asli orang Indonesia. Kami tahu di negara kalian itu makan aja susah. Mau makan aja kesulitan kalian itu. Makanya datang ke Indonesia. Jadi hargailah
orang asli Indonesia. Jangan menghina fisik orang Indonesia. Tahu malu sedikit. Jika tidak bisa dihargai, kami tidak akan menghargai kalian. Karena perkataan kalian itu di mata kami, orang asli Indonesia selalu buruk dan tidak punya aturan. Urat malu kalian itu sudah putus. Penjilat, paham nggak? Imigran penjilat ya kalian itu yang dari Yaman. Wah. Paham? Bubarkan Az-Zaitun secara permanen dan tangkap Panji Gumilang. Tidak ada tawar-menawar. Kurang greget. Si Panji ini nggak bisa dilembutin. Gregetin gitu. Karena apa? MUI aja disepelein sama dia. MUI disepelein. Padahal ini MUI. Majelis Ulama Indonesia. Kalau bagi saya Panji itu bukan ulama. Ulama dari mana ulama begitu modelnya? Bukan ulama, bukan pimpinan pondok pesantren. MUI, kan Panji kan bilang MUI kalau ada MUI saya tidak mau hadir, itu kan kalau nggak salah ya. Kalau ada MUI saya nggak mau hadir. Terus MUI tidak berakhlak. MUI telah menfatwakan haram sebelum tabayun lah atau apalah. Makanya saya bilang MUI jangan pernah mundur lawan si Panji satu nih, jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Di belakang MUI ada umat Islam. Di belakang MUI ada rakyat masyarakat Indonesia yang tidak mau anak-anak bangsa disesatkan oleh Panji Gumilang. Karena MUI itu nggak sembarangan mengeluarkan fatwa. Makanya kan kemarin saya bilang, bubarkan Zaitun, seret Panji Gumilang. Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Majelis Ulama ini orang yang sering lupa. Ini diciptakan oleh Pak Harto. Pekerjaannya golekno Pak Harto dalil. Iki dalile piye kalah ta ora. Kalau dulu Bung Karno itu tanyanya sama Menteri Agama. Pak Harto tanyanya sama. Justru yang ada teroris itu di Majelis Ulama. Itu jangan dibuang, jangan ditipu. Masa masyarakat Indonesia mau ditipu? Teroris di pusat dan di daerah. Jumlahnya sudah mencukupi bahwa itu banyak. Saya berpesan, bangsa Indonesia seluruhnya jangan terprovokasi oleh sikap Majelis Ulama yang tidak berakhlak. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik, maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Karena negara tidak adil, maka boleh mencuri listrik negara. Karena negara tidak adil, maka boleh mencuri air negara. Perlu dijelaskan bahwa air dan listrik bukan punya negara. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar di neraka. Nanti membakar orang yang menggambar
Apakah ini adalah Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi. Kayaknya banci itu. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Jumpa lagi dengan saya di channel Johannes Leong. Sebelum kita membahas tentang Bar Smith, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Johannes Leong. Jika kalian setuju bahwa Bar Smith harus dilakukan tes uji keturunan, ayo like video ini. Seberapa banyak like di video ini menunjukkan dukungan kalian terhadap Bar Smith untuk segera melakukan tes keturunan untuk membuktikan apakah betul dia merupakan keturunan Nabi. Gawat, Bar Smith ajak umat Islam se-Indonesia ratakan pondok pesantren Al Zaitun, Indramayu. Apakah Bar Smith tidak ngaca? Bar Smith, Anda sungguh tidak tahu malu. Kelakuan Anda seperti preman. Bar Smith, kelakuan Anda seperti preman. Rambutmu saja dicat pirang. Bar Smith, ceramahmu pun selalu mengumbar kebencian. Seharusnya umat Islam se-Indonesia ratakan pondok pesantren Anda. Gempar, Bar Smith mengajak umat Islam se-Indonesia bergerak untuk meratakan pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat, jika pemerintah tidak menutup permanen pesantren itu. Apa Bar Smith tidak malu? Seharusnya pemerintah menutup permanen pesantren Bar Smith, karena Bar Smith selalu mengumbar kebencian. Apalagi dia ketakutan ketika disuruh cek keturunan. Apa betul Bar Smith merupakan keturunan Nabi? Saya sih sangat meragukan Bar Smith keturunan Nabi. Dalam orasi yang disampaikan, Bar Smith secara tegas meminta kepada pemerintah untuk menutup atau membubarkan Ponpes Al Zaitun, Indramayu secara permanen. Bar Smith yang berdiri di atas mobil komando dengan semangat menggebu-gebu menyampaikan orasinya di depan puluhan ribu peserta aksi yang meminta agar Ponpes Al Zaitun segera ditindaklanjuti. Pasalnya, Bar Smith menilai sudah sangat jelas terlihat oleh seluruh mata masyarakat bahwa terjadi kesesatan yang diajarkan di Ponpes Al Zaitun, Indramayu. Rakyat Indonesia juga bisa melihat sebetulnya ada kesesatan di balik ajaran Bar Smith yang selalu menggunakan kata binatang. Jadi di sini pemerintah seharusnya menutup secara permanen Ponpes Bar Smith. Lebih lanjut, Bar Smith menyampaikan pemerintah harus segera mengambil tindakan dan menutup Ponpes Al Zaitun secara permanen. Jika hal itu tidak dilakukan, dengan lantang Bar Smith mengatakan dirinya akan mengumpulkan umat Islam se-Indonesia untuk meratakan Ponpes Al Zaitun Indramayu. Bar Smith akan mengumpulkan umat Islam yang ada di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta untuk meratakan Al Zaitun. Bar Smith dikenal sebagai sosok ulama yang memiliki suara keras dalam menyampaikan tausiahnya.
secara menggebu-gebu dan raut muka yang berubah ketika mendengar ada kesesatan di Ponpes Al Zaitun. Menurut saya atau menurut publik, sebetulnya yang sesat itu juga ponpesnya Bahar Smith. Bagaimana tidak? Gurunya saja suka teriak-teriak dengan menggunakan kata binatang. Lalu Bahar Smith menegaskan akan membantu para santri di Ponpes Al Zaitun jika mereka dikenakan sanksi administrasi setelah Al Zaitun dibubarkan. Bahar Smith mengatakan, jikalau kalian khawatir atau takut membubarkan pondok, maka hak-hak konstitusi para santri tidak akan diberikan. Jangan khawatir, tegas Bahar Smith. Selain pondok pesantrennya di Tajul Alawiyin, Kemang, Bogor, Bahar Smith juga akan menyerukan kepada semua pondok pesantren yang berpaham Al-Sunnah wal Jamaah untuk ikut membantu para santri dari Al Zaitun untuk mendidik dengan baik dan benar. Memangnya didikan Bahar Smith sudah baik dan benar? Saya sih kok meragukan. Lihat saja murid-murid Bahar Smith, semua seperti preman. Lebih lanjut, bahkan Bahar Smith mengatakan, ex-santri Al Zaitun tidak perlu membayar saat masuk ke ponpes milik Bahar Smith. Ini sih cuma akal-akalan Bahar Smith. Semuanya juga tahu, masuk di ponpes Bahar Smith semua bayar dengan biaya mahal. FPI, ormas yang terlarang itu, dan sejumlah ormas-ormas Islam lainnya di Indonesia tengah mempersiapkan aksi besar-besaran bertajuk Seruan All Out, Aksi 266, untuk menuntut pencabutan izin dan penutupan permanen Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu. Dalam orasinya, Bahar meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD untuk membubarkan Ponpes Al Zaitun dan menangkap Panji Gumilang yang merupakan pimpinan ponpes itu. Bahar Smith mengancam Mahfud MD dengan mengatakan bubarkan Al Zaitun dan tangkap Panji Gumilang jika mau Indonesia aman dan kondusif. Mungkin yang harus ditangkap adalah preman berjubah agama seperti Bahar Smith. Saya pun mau mengajak Pak Mahfud MD untuk segera membubarkan ponpesnya Bahar Smith dan segera menangkap Bahar Smith yang suka menghujat pemerintah. Lebih lanjut, Bahar Smith mengancam jika tidak dibubarkan, maka Bahar Smith akan mengajak umat Islam untuk langsung datang ke Ponpes Al Zaitun di Indramayu. Seharusnya orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab, mereka yang ngaku-ngaku sebagai Habib, bisa saja Habib palsu karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jualan nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibul masyarakat. Lihat saja si Bahar Smith dan si Rizik Syihab dari miskin jadi kaya dengan mengibuli umatnya dengan menjual nazabnya. Bolehlah kita menghormati seorang Habib jika memang asli. Berani tidak para Habib itu melakukan tes untuk membuktikan bahwa mereka betul adalah keturunan Nabi? Kalau para Habib itu tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan oleh Bahar Smith dan teman-teman di FPI penuh dengan ujaran kebencian, seperti ceramah Bahar Smith, Rizik Syihab, Abdul Somad, dan penceramah-penceramah lainnya. Tidak usahlah panggil-panggil Habib, seakan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor satu di dunia, dan saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi akan menjadi negara maju suatu saat nanti. Seperti kata kitab suci, belajarlah hingga ke negeri Cina. Membenci orang lain bukanlah ajaran dari agama, seperti ajaran Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Abdul Somad. Apakah mereka percaya dengan membenci dan menghujat atau melarang umat minoritas terutama Kristen untuk beribadah di gereja, lalu mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Itu saja opini saya hari ini. Bagaimana menurut kalian tentang Bahar Smith yang mengajak umat Islam se-Indonesia untuk ratakan Ponpes Al Zaitun di Indramayu? Jika kalian setuju, bukan hanya Ponpes Al Zaitun yang diratakan, tapi ponpesnya Bahar Smith juga diratakan, ayo like video ini. Beberapa banyak like menunjukkan kalian setuju bahwa ponpesnya Bahar Smith harus diratakan. Jika kalian semua suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.